Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 sedang berada di sekolah Al-Andalus. Nah, pada saat ini kami akan melakukan wawancara, yang dimana itu tugas kami, bos kami, Al-Islam dan Kemudian. Oke, kita langsung saja ke video wawancaranya. Let's go. Sebelumnya, perkenalkan Ustadz dari mahasiswa semester 1 Universitas Muhammadiyah Riau. Saya dari Suryo Maulana. Saya Dian dari Sabukra. Saya Sidri Bokara. Saya sendiri di Reza. Jadi tujuan dan maksud kami di sini untuk mewawancarai Ustadz tentang bagaimana masyarakat di sini Ustadz menghadapi adat istiadat dan pengaruhnya terhadap Islam atau syirik dengan akidah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'a sunnatan wa ma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti dapat bersyafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Perkenalkan juga teman-teman semuanya, nama saya Ahmad Imsan Nasution MBA, S1 di Universitas Amir Tabrani Jalan Bandung, S2 di Binsus Riau. Saya dulu mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Jadi pertama sekali saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Riau semester 1 ya, semester 1 atas kunjungannya ke Andalus Islamic School. Baik, menjawab dari pertanyaan saudara siapa tadi namanya? Gali Ustadz. Gali. Jadi bertanya tentang adat istiadat yang ada di masyarakat dan kaitannya dengan Islam gitu ya. Oke, baik. Jadi kita menjawab itu pada dasarnya adat istiadat itu sebenarnya dari dulu sudah ada sejak zaman jahiliyah, sejak zaman Nabi sampai sekarang ada adat istiadat. Kalau zaman jahiliyah dulu apa adat istiadat? Adat mereka itu menguburkan perempuan hidup-hidup di zaman jahiliyah. Begitu ada mereka. Kemudian di zaman zaman Nabi Musa seperti apa adat mereka? Adat mereka itu menguburkan laki-laki kalau berkembang kalau misalkan di daerah dianggaplah khususnya di Indonesia, daerah Sumatera, Riau apa adat? Kalau misalkan menjelang puasa ada balimau. Kalau di daerah Sumatera Utara, di Medan itu ada namanya tortor, ya ada yang tahu tortor? Nah, banyak adat-adat ini. Jadi bagaimana Islam memandang adat istiadat ini? Tentu adat istiadat ini pada dasarnya hukumnya adalah boleh hukumnya. Kita mengambil dari satu kaidah usul fikih, al-aslu fil muamalati al-ibahati illa ma dallat dalilu ala tahrim. Asal hukum muamalah yang tidak ada kaitannya dengan ibadah itu asalnya adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, itu satu. Kemudian kalau ibadah itu asalnya adalah al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dallat dalilu ala ibahah. Kalau misalkan ibadah itu asalnya haram dikerjakan, kecuali ada dalil yang membolehkan dikerjakan. Contoh, sholat
itu kalau seandainya nggak ada perintah sholat, kita nggak boleh sholat. Sampai sekarang yang wajib sholat, sholat yang wajib itu maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Kalau misalkan ada yang menambah satu waktu lagi, itu nggak boleh, haram. Kenapa? Karena nggak ada perintahnya. Contohnya sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Itu kenapa 3 rakaat? Karena ada perintahnya 3 rakaat. Kalau misalkan kita tambah menjadi 4 rakaat, itu tidak boleh, haram. Kenapa? Nggak ada perintahnya. Itu dalam hal agama, dalam hal ibadah. Berbeda dengan dalam hal muamalah yang berinteraksi antar sosial manusia. Itu pada dasarnya hukumnya boleh. Apapun kegiatannya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Nah, baru kita kembali kepada adat tersebut. Adat ini kita kategorikan menjadi 2. Ada adat yang baik, ada adat yang buruk. Adat yang baik ini adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Adat yang buruk, adat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh, kira-kira Balimau itu adat di Riau ini kira-kira bertentangan nggak dengan ajaran Islam? Nggak bertentangan. Terus, tapi ada nggak unsur maksiat di sana? Ada. Apa? Kumpul laki-laki, perempuan. Jadi Balimaunya nggak haram. Bukan haram balimaunya, tapi yang menjadi haram itu adalah caranya. Kalau seandainya dijaga dengan baik, antar laki-laki dan perempuan tidak bercampur, kemudian tidak ada unsur maksiat, maka balimau itu boleh, karena tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Apalagi contohnya, kalau di kampung itu setiap ada orang menikah itu ada namanya kibot kan? Kibot itu kira-kira itu ada, ya ada. Kibot itu kira-kira mengundang maksiat nggak? Kira-kira mengundang maksiat, pasti mengundang maksiat. Pasti datang laki-laki perempuan yang berbicara segala macam, terjadi perzinahan gitu kan? Maka berarti adat ini berarti boleh dikatakan tidak boleh haram. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran Islam. Berarti makanya ada hadis Nabi, man sanna sunnatan fil islami sunnatan hasanatan falahu hasanatun. Siapa yang membuat satu tradisi dan tradisi ini yang baik, yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka dia mendapatkan pahala. Tapi wa man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang membuat satu tradisi yang buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam, maka dia berdosa. Tradisi itu adalah adat. Nah, makanya dalam kaidah lagi disebutkan al-adatu muhakkamatun. Adat ini bisa dijadikan hukum, tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka hukumnya boleh. Kalau misalkan adatnya bertentangan dengan ajaran Islam, maka hukumnya tidak boleh. Ya, itu. Berarti yang pertama itu kita sudah tahu adat itu berarti pada dasarnya boleh. Kemudian adat ini dibagi menjadi 2. Ada adat yang baik, ada adat yang buruk. Adat yang baik ini yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat yang buruk yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau misalkan adatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, berarti boleh. Kalau misalkan adatnya bertentangan dengan ajaran Islam, berarti tidak boleh. Dan tentu baru kita harus pelajari lagi mana kira-kira ajaran Islam, adat-adat yang dipilah-pilah, harus bisa diklasifikasi lagi. Ini adatnya bertentangan dengan ajaran Islam. Kenapa? Dibuat uraian. Dibuat. Ini adatnya tidak bertentangan dengan Islam. Dibuat uraian. Baru dapat disebutkan. Antum pertama tinjau dulu di daerah Riau ini apa saja adat yang ada. Nah, kemudian baru dianalisa mana adat ini yang tidak bertentangan dengan Islam. Kemudian antum buat alasannya berdasarkan Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama. Begitu cara baru bagus. Bantu buat sebuah makalah atau sebuah tulisan, kan? Buat pertama tinjau dulu di Riau ini banyak adat, kemudian adatnya itu dipilah-pilah mana yang baik mana yang buruk, baru antum buat sebuah tulisan atau sebuah makalah. Itu kurang lebih.
Terima kasih. Ada lagi kira-kira? Tapi jelas kita gitu ya. Kita gitu lah. Terus nih Pemimpin boleh juga kan ada nih yang kalau di kampung itu tradisi kalau saat itu misalnya mereka pakai yang namanya obat kampung ini sebutnya. Terus kalau yang namanya obat kampung itu kayak mana? Hukum itu kayak gimana? Ya, obat kampung ya. Jadi obat kampung kita bicara pertama bicara obat. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah, dan kita harus pahami yang menyembuhkan itu bukan obat. Ya, kita harus pahami yang menyembuhkan itu bukan obat. Yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Tapi tentu kita sebagai manusia harus punya usaha. Usahanya adalah berobat. Kemudian dalam berobat ini ada juga aturannya. Ada aturannya. Kalau misalkan berobat untuk mendatangi dukun, mendatangi orang pintar, itu jelas bertentangan dengan syariat agama. Kenapa? Karena dia berarti menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan berarti seolah-olah ada yang menyembuhkan selain Allah Ta'ala. Dia yakin pada dukun tersebut bisa menyembuhkan seseorang. Itu syirik. Nah, itu syirik, perbuatan syirik. Man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, kemudian wa yuqabbilu ma qalahu dan dia menerima ucapan dukun tersebut, fala yuqbalu salatahu arba'ina yauman, salatnya tidak diterima 40 hari. 40 hari enggak diterima. Ya. Jadi yang termasuk syirik itu pertama an-nujum. Yang untuk yang bisa orang pintar tadi itu. Kemudian pokoknya sesuatu yang kalau misalkan dia berobat ke dokter, kira-kira syirik nggak? Tidak syirik. Ya, yang mendatangi dukun itu yang boleh. Terus bagaimana kalau misalkan obat kampung? Obat kampung itu kira-kira obatnya itu sesuai ajaran Islam atau tidak? Contohnya misalkan dia obatnya itu ada orang obatnya itu makan cacing, ya kan? Ada obatnya itu misalkan makan minum kotoran sapi misalkan, ada yang kayak gitu. Kotoran sapi itu dioles-oles ke badan, ada yang kayak gitu. Itu sudah jelas bertentangan. Itu kan najis. La yanzilud dawa, Allah Ta'ala itu tidak pernah menurunkan obat itu dari najis. Pasti obat itu dari hal-hal yang baik. Jadi berarti kalau sudah tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka berarti itu tidak dibolehkan. Ya, obat itu pertama kalau mendatangi dukun jelas syirik. Kemudian yang kedua obat yang misalnya menggunakan alat-alat atau misalkan menggunakan obat-obatan yang mengandung najis, berarti juga tidak dibolehkan. Ya, obat itu pasti obat yang baik, harus obat yang baik gitu kira-kira. Ada lagi? Nah tuh kalau yang kan misalnya ini kalau yang kayak misalnya pakai kayak jimat. Jimat. Iya. Jimat itu bahasa Arabnya hirzun. Hirzun itu dalam apa? Dalam beberapa literatur itu dibolehkan. Jimat boleh. Jimat itu boleh. Contohnya ada mangkataba bismillahirrahmanirrahim, kemudian siapa yang menuliskan bismillahirrahmanirrahim ala waraqatin, di atas kertas misalkan, kemudian dia celupkan ke dalam air kertas tersebut, kemudian airnya diminum, itu jadi obat boleh. Atau misalkan alat kertas-kertas tersebut dibawa ke dalam ke dompet misalkan, itu boleh. Tapi yang menjadi catatan adalah jangan sampai kalimat ayat mulia tersebut, ayat Al-Quran atau misalkan ayat-ayat yang mulia itu jangan sampai dihinakan. Artinya apa? Masuk dalam dompet kemudian dompet diduduk bawah pantat, itu menghinakan, itu nggak boleh. Harus ingat, harus tahu aturan. Kemudian kalau misalkan ayat Al-Quran tersebut, jimat kita itu masuk ke dalam WC, kita masuk WC, ayat Al-Quran tersebut masuk dalam WC, juga nggak boleh. Ya,
Berarti jimat itu boleh, tapi harus bisa menjaga. Pertama, diletakkan di tempat yang tinggi. Yang kedua, jangan bawa ke dalam tempat yang kotor seperti WC dan tong sampah, apa yang sampah misalkan. Boleh. Ustaz, Ya. menurut saya tentang ada nih beberapa orang yang mengaku dirinya sebagai kiai gitu. Itu gimana Ustaz? Oh, kiai itu sebenarnya itu panggilan, dan itu panggilan adat juga ya. Adat itu adat Indonesia ya. Jadi kiai itu diartikan dengan orang yang berilmu ya, orang yang berilmu. Ya nggak apa-apa, bagus kalau misalkan orang yang alim ini ada dua ya. Orang yang alim ini mangka surah ilmuhu walau kana sobiyan. Orang yang punya banyak ilmu sekalipun anak-anak, itu disebut dengan orang alim yang punya banyak ilmu. Kalau misalkan dia berarti alim, kalau daerah Jawa disebut kiai, misalkan dipanggil kiai haji misalkan. Nah ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan dia sesuai makomnya lah. Kalau misalkan nggak mungkin lah tukang kunci di sini panggil kiai kan, nggak mungkin kan. Sesuai porsi masing-masing. Kalau misalkan dia punya banyak ilmu agama, dia ilmu mumpuni dalam agama, berarti disebut kiai, nggak apa-apa. Ya. Ruqyah itu salah satu ajaran Nabi ya, salah satu ajaran Nabi, dan itu ritualnya pun ayat-ayat Al-Quran. Dari ruqyah itu yang paling bagus itu meruqyah diri sendiri. Boleh. Ruqyah itu kan supaya menjaga diri kita dari gangguan-gangguan jin gitu ya, gangguan-gangguan setan. Dibacalah ayat-ayat Al-Quran. Boleh, bagus. Tapi ada nggak hal yang beruqyah itu jadi ada, tergantung ritualnya itu. Kalau misalkan ritual itu sudah mengandung setan, mengandung undang setan, undang jin, sudah jelas bertentangan yang benar. Kira-kira ayat Al-Quran itu mengandung mengundang setan atau tidak? Enggak mungkin. Ayat kursi dibaca malah ada setan gitu kan? Jadi tergantung ritual. Ruqyah itu pasti ruqyah itu yang sesuai dengan ayat Al-Quran itu yang dibaca. Ya, surah An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, wa nunazzilu ma huwa shifaa, ada juga dalam Al-Quran itu juga bagian dari ayat-ayat ruqyah. Sedikit lagi Bunda. Tambah. Iya. Tambah bukan lagi. Tambah bukan T. Tambah bukan lagi. mungkin dari kami untuk cerita kali ini. Apa itu ya? Dan saya juga sebagai teman saya Saya berkuliah. Ustaz karena sudah menyempatkan waktunya untuk kami juga dalam membantu kami melaksanakan tugas kami dari kampus. Ya. Ustaz. Ya. Kalau itu ada apa gratis saja? Wawancara kita kali ini. Yang 5 gratis Ustaz. Tapi kalau yang eksklusif. Baik, sekian dari kami. Itu saja wawancara kami pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami mohon maaf. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.